Halo, assalamualaikum. Masih di Gemar Berkebun. Nah, ini masih pagi-pagi sekali, kurang lebih jam 6.30 sebelum anak-anak berangkat sekolah ya. Dan saya sempatkan untuk ke kebun belakang rumah untuk rencananya mau panen-panen cabai habanero. Ini kondisi kebunnya karena tadi malam itu hujan, jadi lembab banget di sini dan masih basah-basah ya. Ditemani sama Mbak Gendis, saya mau panen-panen cabai habanero sedikit. Yang kemarin saya lihat itu udah mulai besar-besar sekali dan harus segera kita panen ya sebelum kedahuluan dimakan sama tupai. Nah, ini adalah labu madu yang batangnya itu merambat ke pohon jeruk limau dan pohon ini ada pohon nangka. Nah, ini banyak sekali buahnya. Dimakan tupai ya. Ini sampai merambat-rambat semuanya dan saya biarkan aja ya merambat karena memang kita belum bisa membuat para-para untuk tanaman labu madunya. Nah, di sini ada juga pohon nangka yang ini udah umurnya kurang lebih itu seusia anak saya yang kedua. Jadi kurang lebih udah 10 tahunan adalah ya kurang lebih, dan baru kali ini saya lihat itu ada babal kucingnya. Nah, ini alias calon buah dari nangkanya ya. Dan kalau di orang Jawa Barat itu babal kucing suka dilalap begitu. Sebenarnya pengen saya coba sih, saya petik aja, saya lalap karena memang ini buah pertama juga ya, baru bunga pertama dari pohon nangka, pastinya nggak bisa jadi buah ya. Tapi kok saya masih sayang eman-eman, jadi saya mau biarkan aja. Saya mau lihat perkembangannya apakah benar-benar jadi buah nangka. Nah, ini sebenarnya pohon nangkanya ini agak mepet juga dengan rumah, pengen ditebang tapi kok sayang sekali ya. Oh ya, ini cuacanya masih sangat pagi dan ini berkabut sekali pagi-pagi ini. Karena mungkin habis hujan juga, hujan lebat tadi malam, jadi berkabut di kebun belakang rumah ini. Untuk buah atau tanaman labu madunya rencananya mau saya biarkan dulu sampai tua baru nanti kita panen, dan ini ada sekitaran 6 atau 7 buah yang berbuah di batang jeruk ini ya, yang merambat di batang jeruk limau. Jadi kasihan juga sebenarnya batang jeruknya jadi keberatan karena banyaknya dari buah labu madunya. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin agak 2 atau 3 minggu lagi bakalan kita panen juga labu madunya. Dan senang banget sih nanam-nanam tanaman labu ini karena banyak sekali manfaatnya ya. Selain buahnya, kita bisa petik daun mudanya untuk kita jadikan sayuran. Dan ini masih banyak juga di sekitaran sebelah sana batang labu madu yang juga saya tanam. Dan biasanya kalau nggak ada sayur-sayur lain juga saya akan petik batang mudanya ya untuk kita jadikan sayuran. Ini merambatnya dari satu batang yang ini saya tanam di sebelah sini dan kemudian merambat ke kandang kelinci atau kandang marmut ini, kemudian naik ke batang jeruk limau. Masya Allah banget ya, itu kabutnya kok agak serem juga ya, Bubuk kita udah gelap tumbang, Mbak. sekali Ya Allah, Mbak. kabutnya, tebal, maksud saya tebal sekali kabutnya, dan Ya. ini masih pagi-pagi banget. Bubuk. Jarang-jarang juga di sini berkabut, tapi kalau ada hujan yang sangat lebat malamnya, mungkin karena cuaca yang begitu dingin, jadi kabutnya Ininya. lumayan tebal. Kita petik cabai habanero aja. Nah, saya juga mau Cabai habanero. panen dari cabai habaneronya karena di dapur kita udah kehabisan cabai, jadi saya mau panen aja. Di sini ada juga labu madu yang sudah hampir tua banget dan ini saya tutup ya supaya nggak diganggu oleh hewan-hewan yang lewat di kebun ini.
Dan juga saya tumpangi dengan kursi kecil supaya nggak kena tanah, dan kalau kena tanah itu dia bisa busuk. Ini alhamdulillah bisa besar seperti ini ya labu madunya. Oke lah, lanjut aja, kita mau petik-petik cabai habaneronya yang udah subur banget di sini dan banyak banget juga. Mbak petik yuk. Udah merah-merah ini, jadi kalau udah merah-merah ini saya itu kadang-kadang agak sedikit khawatir. Karena kadang-kadang akan ada tupai-tupai yang nyasar untuk memakani dari cabai habaneronya. Nah, ini lumayan banget, ada 2 batang yang udah besar-besar seperti ini, dan sebaiknya memang kita panen aja. Karena buahnya lumayan lebat ya. Jadi kalau sering-sering kita panen buahnya, batang cabai itu akan sering juga berbuah atau berbunga. Ini sampai tumbang seperti ini mungkin karena terlalu panjang juga dari batangnya, jadi dia membutuhkan penyangga. Senang banget bisa menanam cabai habanero karena pada awalnya ini saya bawa bibit dari tempat saudara yang ada di Jogja, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa panen sendiri ya. Yang merah semuanya yang gede-gede. Cabai habanero ini sama rasanya seperti cabai bandot. Kalau di pegunungan Magelang atau di Mbak, jangan Wonosobo itu disenggol. namanya cabai gendot apa bandot ya, saya agak lupa. Dan aromanya itu sama seperti itu, agak langu-langu dan pedesnya itu sangat nyegera. Mungkin untuk sebagian yang tidak familiar dengan rasa atau aroma dari cabai gendot itu, dia tidak akan suka. Tapi karena saya udah pernah merasakan masakan yang dipakai atau dibumbui oleh cabai gendot ini, jadi buat saya ya lumayan lah ya untuk menu-menu yang dadakan seperti ini ya. Ketika di rumah nggak ada cabai, ya udah terpaksa juga kita pakai cabai yang kita tanam ini. Lumayan lah ya, kita tanam beberapa batang, akhirnya bisa berbuah juga. Cuman saya agak khawatir ya, lama-kelamaan sepertinya kalau terlalu rimbun atau banyak curah hujan di sini, cabai seperti ini tuh biasanya akan dihinggapi oleh kutu kebul. Nah, jadi memang kutu kebul itu adalah hama yang sangat-sangat meresahkan ya untuk tanaman cabai. Ini lumayan banget kita petiknya kali ini, yang besar-besar semuanya saya petik. Dan ini untuk bumbu masakan kita hari ini. Kalau anak-anak memang dia nggak suka makanan yang banyak cabenya, tapi ini khusus untuk emaknya dan bapaknya. Jadi rencananya saya mau masak atau saya mau tumis tahu dan terong pagi ini ya. Untuk anak-anak kita masakkan menu yang lain. Nah, ini seperti ini udah banyak banget. Lumayan untuk masak-masak kita hari ini. Lanjut, kemudian kita akan ke kebun yang sebelah sini. Di sini ada juga satu batang cabai yang buahnya itu lebat banget, tapi ini cabai putih caplak ya. Ya Allah, ini dia si gubuk saya yang udah hampir roboh karena batang bawahnya itu kayunya udah keropos. Nah, langsung saja kita ke sebelah sini. Ini dekat pagar ini ada satu batang cabai caplak putih yang buahnya itu lumayan lebat dan bisa kita panen untuk kebutuhan kita sehari-hari. Di sini sebenarnya batang cabai caplaknya itu terlindung banget karena ada pohon mangga punya tetangga, tapi tetap aja buahnya itu lumayan lebat dan sering banget kita panen dari tanaman cabai caplak yang sebelah sini. Dan ini juga merupakan satu-satunya cabai caplak kita yang udah kita tanam itu kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Jadi ini satu-satunya batang cabai caplak yang tertua. Sedangkan yang lainnya itu udah mulai
mati, udah mati lah ya, udah mati. Dan ini 1-2 seperti ini batang baru yang saya semai kedua kalinya dari bibit pertama yang saya bawa dari Jogja. Ini lumayan sebenarnya, cabai caplak itu untuk ketahanan dari hamanya sangat luar biasa ya. Jadi terus dia juga punya umur, saya bilang umurnya itu memang awet banget, tanamannya itu bisa bertahun-tahun. Dan di kebun ini dulu sempet ada kurang lebih itu 40 sampai 50 batang cabai caplak putih yang saya tanam dari bibit awal yang saya bawa dari Jogja itu ya. Cuman karena rupanya di Aceh ini agak kurang suka dengan cabai caplak putih karena katanya langu dan orang-orang di sini nggak suka. Sampai tetangga itu saya bagi-bagi hasil dari panenan cabai caplak juga mereka menolak ya karena nggak biasa makan cabai caplak putih. Memang cabai caplak putih itu agak-agak beraroma langu juga, jadi buat mereka itu tidak suka. Nah, di sini batang labunya juga banyak dan udah mulai tua, jadi batangnya itu sudah daun atau cabang-cabang mudanya sudah mulai berkurang. Dan ini ada satu batang cabai habanero juga yang di sebelah sini, ini kita panen juga sekalian ya supaya nanti dia berbunga kembali. Saya juga petik ada daun muda dari kunyit yang ini nanti juga kita akan rajang menjadi bumbu masakan kita. Oke, sepertinya udah cukup dulu panen-panen cabai caplak, cabai habanero. Jadi kita mau pulang dulu untuk lanjut kita masak-masak menu masakan kita di pagi hari ini. Senang banget ya ke kebun belakang rumah itu ditemenin sama anak gadis. Dan jadi nggak serem gitu di belakang rumah karena di sini sepi, apalagi pagi-pagi kayak gini. Oke, lanjut kita ke dapur. Nah, ini hasilnya dari cabai habaneronya yang nanti kita mau rajang semuanya untuk kita jadikan bumbu masakan tahu dan terongnya. Mau kita tumis pedas ya. Dan ini cantik-cantik banget cabenya, gendut-gendut sekali. Senang banget rasanya bisa panen cabai yang sehat-sehat seperti ini ya. Dan entah kenapa cabai ini itu langunya itu agak aneh. Langu dan pedasnya itu berbeda dengan cabai yang biasa kita gunakan. Tapi yang nggak apa-apa juga ya, kita pakai aja. Karena nggak ada cabai lain. Ini semuanya mau saya rajang-rajang. Oh ya, setelah kita rajang-rajang cabai ini kalau menggunakan tangan harus kita langsung cuci pakai sabun ya tangannya, karena kalau tidak nanti tangan kita itu bisa seperti apa ya, kepanasan gitu, kepedesan tangannya karena memang cabai ini lumayan pedesnya itu agak-agak bisa membuat kulit kita jadi panas ya. Untuk tahunya yang mau kita tumis itu tadi malam saya udah goreng, jadi sekarang nanti kita tinggal tumis aja, nggak perlu kita goreng-goreng lagi. Dan kita mau campur dengan terong ungu. Nah, segini aja cukup ya, ini juga udah sangat-sangat pedas sekali. Kita langsung aja mau tumis-tumis. Untuk daun kunyitnya nanti saya mau rajang-rajang dan saya campurkan juga ke tumisannya. Nah, ini sebanyak ini tahu goreng yang udah tadi malam saya goreng. Dan kita udah cincang-cincang dari terong ungunya ya. Kita langsung aja mau tumis-tumis. Untuk bumbunya saya nggak ribet-ribet, bawang merah, bawang putih, ada sedikit tomat, dan ini dari daun kunyitnya udah saya cincang, juga dari cabenya udah kita rajang-rajang. Jadi kita langsung aja mau tumis-tumis dari bumbu yang udah kita rajang ini ya.
Untuk pertama kita masukkan dulu bawang-bawangan, kita tumis dulu sampai harum. Terus ini ada daun kunyitnya juga saya masukkan, biar wanginya itu keluar ya. Tumisan-tumisan yang menggunakan daun kunyit ini enak banget, jadi nanti tumisannya menjadi lebih harum. Lanjut kita mau masukkan cabai habaneronya yang ini kita tumis dulu sampai layu. Saat menumis ini ya, aromanya itu benar-benar keluar dan nyegrak banget pedesnya. Mungkin kalau yang nggak kuat itu bisa bersin-bersin dia ya, karena saking nyegraknya. Nah, ini udah lumayan agak layu, jadi untuk pertamanya saya akan masukkan dulu terong ungunya sampai terongnya agak empuk, baru nanti kemudian kita masukkan tahu yang sudah kita goreng. Ini supaya terongnya cepat empuk, saya mau tutup dulu supaya dia meresap bumbu-bumbunya juga ya. Saya ada sedikit daun bayam ini dan tadi nampak, jadi saya petik aja sedikit untuk campurannya aja, karena sayang juga daun bayamnya cuman sedikit ya. Nah, ini terongnya udah empuk, sudah layu, jadi lanjut nanti kita masukkan dari tahunya. Ini tahunya banyak banget ya, karena kalau tahu ini kita goreng seperti ini aja itu nggak ada yang makan, para bocil juga nggak seneng banget, kecuali kita bikin sambelado tahu gitu, jadi anak-anak itu baru suka. Karena sambelado biasanya saya bikin itu lebih manis ya, jadi enggak pedas, tapi sambeladonya itu banyakin tomatnya dan terus manis gitu, biasanya anak-anak bakal suka makan tahu yang dibikin sambelado. Karena anak-anak ada menu masakan lain untuk mereka, jadi untuk ini kita bikin aja tumis semuanya dari tahunya. Ada telur sisa sayur kemarin juga saya cemplungin aja, sekalian diangetin. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai matang dan meresap ke dalam tahunya. Untuk bumbu-bumbunya kita sesuaikan aja sesuai selera ya, seasoningnya itu. Saya mau kasih sedikit kecap karena supaya ada manis-manisnya. Ini kita aduk-aduk terus sampai bumbu-bumbunya merata. Dan saya itu seneng banget ya sama tumisan atau olahan dari terong, mau dimasak apa aja. Juga dengan tahu. Jadi tahu itu mau dimasak apa aja itu rasanya itu nikmat banget ya. Mau di santan, mau di sayur, digoreng aja itu enak banget. Jadi terong dan tahu ini adalah sayur yang sangat-sangat gampang ya untuk kita olah. Jadi masakan yang beraneka macam. Oke, ini udah mulai matang semuanya dan saya mau tambahkan bumbu-bumbu penyedapnya untuk menambah rasa dari tumisan kita kali ini. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar lagi dan sepertinya udah mateng. Dan ini juga jadi makanan atau menu kesukaannya Pak suami ya. Jadi tahu itu mau ditumis, mau di sayur, mau di apa aja itu enak banget. Saya mau tutup juga sebentar sampai tahunya itu benar-benar meresap bumbu-bumbunya ke dalam tahu.
Nah, ini dia udah mateng dan udah siap kita angkat. Oke, ini sudah waktunya mateng dan kita mau sarapan dulu ya. Dan satu anak gadis saya yaitu Mbak Gendis itu dia paling seneng sama olahan tahu. Dibikin apa aja dia seneng. Dan ini tahu pedas seperti ini atau tahu sambelado itu biasanya jadi favorit banget untuk lauk ya, untuk lauk makannya si Mbak Gendis ini. Dan sebelum Mbak Gendis ini berangkat ke sekolah, dia mau sarapan dulu bersama saya. Untuk si kakak dan si abangnya udah duluan berangkat ke sekolah karena kalau TK ini kan bisa kurang lebih jam 8 berangkatnya. Sedangkan untuk yang SD, kakak dan mbaknya itu, abang dan si kakak itu jam 7.30 itu sudah harus ke sekolah. Nah, inilah sarapan kami pagi ini, dan ini ada nasi goreng tadi malam juga ini. Oke, sekian dulu ya vlog singkat kita pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum, bye bye.